Yang datang kepada Paulus itu siapa? Yang keluar dari kubur itu siapa? Salah satu nabi dari 25 nabi, hanya Muhammad yang punya Roh Kudus. Salto kemana-mana. Apakah dia lain disebut nabi? Salto kemana-mana. Nabi harus memiliki Roh Kudus karena di situ Allah memberikan Saudara pewahyuan. Indra, Saudara Indra, Saudara dari mana Indra, berkata bahwa Muhammad Pendeta adalah Indra, Rasul dan Pendeta Nabi? Indra, Siapa yang Pendeta melegalkan Indra, dia? Pendeta Tidak ada Indra, yang melegalkan dia, tidak ada data. Sekarang Pendeta saya bilang, Indra. tidak ada data otentik yang menyebutkan bahwa nabimu adalah seorang nabi dan rasul. Rasul Paulus Pendeta ada Indra, dipenuhi dengan Roh Kudus, memperoleh penglihatan dan melakukan mujizat, itu tanda. Pendeta Indra, saya tanya dulu, Anda dengarkan saya dulu, Pendeta Indra. Kalau agamamu itu sudah betul, maka Nabi Muhammad tidak perlu datang. Tapi karena agamamu itu kacau balau, ya, kacau balau, maka Nabi Muhammad harus datang untuk menyempurnakan itu. Ini kamu belum membuktikan kebenaran agamamu. Yang kau sembah itu adalah iblis, malah kau lari kepada Nabi Muhammad. Selesaikan dulu, buktikan dulu agamamu betul. Kalau agamamu sudah betul, maka tak perlu lagi ada Nabi Muhammad. Sayangnya kau tak sanggup. Coba, yang datang kepada Paulus ini siapa coba? Hah? Yesus, akulah terang dunia. Dia Yesus yang datang. Yesus yang datang kepada Paulus. Hei, tanya dulu. Saya ulang lagi. Anda yakin itu Yesus? Yesus datang, seseorang tidak akan pernah ada saksi. Ketika dia berbicara dan surga ada. Dinda Yonatan Nandar, apakah Anda mencium aroma aneh-aneh? Punya dalil, aroma toilet? Orang yang suka omong kosong, saya baca. Dinda Kores, Bang Handi, Dinda Fandi, apakah kalian mendengarkan ada aroma toilet? Iya Bang, lagi. Soalnya saudara Pendeta Indra ini ngomong sambil itu dari orang-orang. Saya malah mencium tokai babi. Saudara Indra, hei, sebagai pendeta Anda harus bertanggung jawab. Yesus nanti datang kedua kalinya kapan? Sudah terjadi atau belum terjadi? Anda mengatakan belum terjadi. Berarti bukan Yesus yang datang kepada Paulus. Karena Yesus itu hanya datang 2 kali. Yesus bisa menyatakan diri, saya kasih kau. Dan mana dalil? Mana dalil? Sebentar, saya kasih kau. Mana dalil? Silakan. Sebentar, saya kasih kau. Silakan. Jika seorang mengasihi aku di dalam Yohanes 14 ayat. Mulai ngaco. Sebentar, Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang dan kepadanya. Mana Yesus? Mana datang? Mana Yesus? Di Indonesia ini banyak orang Kristen. Pernah datang Yesus? Datang. Di mana? Di dalam apa? Di dalam roh. Tiga pribadi Bapa, Anak dan Roh. Kampret. Di mana? Tolong tunjukkan. Allah kebenaran, dia bisa menyatakan diri. Allah itu roh. Allahu Akbar. Ini kalau kita diskusi sama orang kayak begini ya, penyembah iblis yang gini ceritanya. Segala upaya dilakukan untuk menipu, tapi nggak bisa. Anda tidak akan pernah bisa lolos di hadapan saya untuk nipu, Bang. Tidak bisa. Saudara Indra, percuma Anda itu berapi-api. Kalau Anda berbicara kayak begitu, Anda hanya jadi bahan tertawaan. Kamu orang sudah. Apa yang kamu bisa dengan gaya-gaya kayak gitu? Apa? Yesus datang kedua kalinya sudah terjadi atau belum? Belum. Saya kasih Yesus kedatangan yang kedua sudah terjadi atau belum? Belum. Saya ulang. Apakah Yesus sudah datang untuk yang kedua kalinya? Belum. Mana dalilmu dalam Al-Quran? Kok tiba-tiba apa kehebatan agama Islam? Saya mau tiba-tiba kemudian apa kehebatan agama Paulus Islam? itu sudah datang kepada apa? Yesus datang kepada Paulus. Dia banyak ya. Ganti pemain ya. Iya. Ganti pemain. Ya, kamu Indra, karena kau seorang pendeta, kamu jangan ke gereja. Kamu masuk ke toilet aja, colok pantatmu, jilat sendiri. Begitukah ajaran Islam? Entar dulu, bro. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, derita lu.
Saudariku Dewi Mulut musik. Islam memang begitu. Ntar dulu bro. Ya, Ntar. dari talu. Sekarang mau ganti topik dia. Apa kehebatan agama Islam? Apa kehebatan agama Kristen, itu aja topiknya. Aduh, bahaya ini. Iya. Bahaya ini. Silakan Bang Hunter nanya, nanti Bang Juma nanya balik ya kehebatannya. Silakan. Kehebatan agama Islam itu adalah menjelaskan tipikal orang-orang kafir. Dan agama orang-orang kafir tidak bisa menjelaskan tipikal ajaran Islam. Itu kehebatannya Islam. Islam membahas tentang kitabnya kafir, membahas tentang Tuhannya kafir, sedangkan kafir tidak bisa membahas tentang kitabnya Islam dan Tuhannya Islam. Coba. Sudah? Silakan. Oke. Kalau memang Islam hebat, kenapa Muhammad sampai sekarang mati? Yesus mati, hidup lagi. Coba jelaskan. Yang hidup itu bukan Yesus, malah Kamu memang dari dulu begitu. Kau yang bertanya gantian. Yesus itu belum mati sampai hari ini. Tadi saya sudah buka dalilnya. Lukas 9 nomor 27. Yesus belum mati. Dia terangkat ke langit. Mazmur 91 itu jelas sekali. Bahkan Yesus berkata apa? Di dalam Lukas 24 nomor 44. Dia harus pergi. Dia harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab Nabi. Kitab Nabi-Nabi. Oke? Menurut Yesus, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Tuh. Jadi dia tidak pergi sesuai dengan kitabnya Paulus. Gimana? Apakah Muhammad Kalau dulu Bang Juma lagi yang nanya apa kehebatan Kristen dong, kan diulang. Ya. Gantian. Bentar, jangan main mute. Muhammad mati. Jawab. Apa? Kenapa kamu pikir kematian itu sebagai Jawab. Muhammad mati apa hidup sekarang? Nabi Muhammad karena dia manusia, beliau mati. Itu yang Mati kalian ya. sembah. Hah? Apa? Itu yang kalian sembah, yang kalian doakan terus. Apa? Bisa diulang lagi? Apa? Muhammad kamu bilang tadi sudah mati. Apa? Nah ini kegoblokan kamu muncul. Kamu nggak bisa jawab. Allahu Akbar, Masya Allah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu telah selesai ajarannya dan diterima oleh umatnya. Dalilnya. Nabi Muhammad kemudian mewariskan Al-Quran. Sedangkan Yesus tidak mewariskan apa-apa. Kamu membandingkan Muhammad sama Yesus jauh. Iya, kamu yang lucu. Yang beda. lucu itu kamu. Yang lucu itu kamu. Kamu membandingkan Tuhanmu dengan nabiku. Bukan kali. Bang, saudara pemburu. Kalau saudara ingin membandingkan, maka bandingkan nabiku dengan Paulus. Bandingkan Allah Tuhanku dengan Yesusmu, anak Maria. Yang kau anggap yang kau anggap anak Maria. Gitu cara membandingkannya. Allah Subhanahu wa taala itu tidak mati. Tuhanmu Yesus keluar dari kubur, artinya pernah mati. Gitu. Kalian nggak berani. Lucu loh. Lucu kalau kau bandingkan antara Tuhanmu dengan nabiku gitu. Emang seimbang antara Yesus dengan Nabi Muhammad? Saya. Jangan di-mute. Silakan. Tadi Zuma bilang saya membandingkan antara Yesus dan Muhammad itu tidak sebanding. Kalian tanpa kalian sadari, kalian itu udah menuankan Muhammad loh. Gitu. Iyalah. Ada kaidah apa? Coba jelaskan dengan saya. Kenapa dia yang sudah mati kalian doain? Lah kamu mendoakan Yesus setiap saat? Tapi dia naik loh ke surga. Kau sendiri yang bilang tadi. Naik ke surga itu bukan sebagai Tuhan, karena dia diselamatkan dari kematian. Coba kau baca Ibrani 5 nomor 7.
Coba kau baca itu baik-baik. Kau baca Ini baik-baik. udah nggak sehat ini mute ini. Udah. Coba kau ini- baca. Coba kau baca. Memang gak enak komal Islam ini beginilah ini. Komal Islam baca, selalu begini, baca. mute terus. Kau baca Ibrani Coba 5 masuk nomor ke 7 Edis coba. TV, semuanya nggak pernah mute. Coba Ibrani 5 nomor 7 kau baca. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya Kalian dari komal Islam ini maut. belajar sama Edis Dan TV ya. bisa Bebas diskusi. ngomong. Atas kesalehannya Nggak mute. doanya dikabulkan. Itu Yesus diangkat ke langit karena berdoa, diselamatkan oleh Tuhanku. Begitu saudara pemburu ayam. Nah, kan? Mulai marah Zuma. Jangan marah-marah Bang Zuma. Semana ada saya marah. Main mute lagi. Dia mute sendiri dirinya. Habis itu dia muridnya Edis ini. Pantas. Anak muridnya Edis, dia mute sendiri. Dia katakan jangan di mute, jangan di mute. Dia tiap hari colok pantatnya di sini baru dicium. Mute aja. Gitu. Mana sih kalian ini? Pantasan. Muridnya Edis ini. Muridnya Edis atau gurunya Edis sih? Karena saya tidak bisa bedakan antara Tapi Edis salah dengan bagi Bisa nasi jawab bungkus. kamu Zuma tadi. Salah bagi Kenapa sih nasi tidak bungkus menuankan nanya Pak. Muhammad? Edis dapat 3 nasi bungkus, Edis 2, dia 1 seluruh dia enggak dibagi rata. Oh, pantasan. Pantasan, wajar. Edis dapat koin misalnya Itu aja 200 kalian ribu. nggak bisa kan jawab kan? Edis kasih dapat koin 200 ribu, enggak dikasih apa-apa sama dia, jadi gitu dia. Oh gitu. Pantasan. Edis kabur ke luar negeri, dia enggak diajak, dia masih di pohon, dia nangkring. Cuma kamu belajar lagi lah ya. Belajar samamu. Boleh saya belajar samamu, boleh? Aduh kabur. Kabur dia. Enggak di kick loh, kabur dia. Kau suruh saya belajar samamu. Awas kalau saya tanya kau tidak bisa jawab. Nanti kau berak darah di sini. Menurut Pendeta Indra, Yesus itu datang kedua kali tapi belum datang. Terus yang datang kepada Paulus siapa? Diputar sama dia. Hai. Diputar sama dia. Diputar-putar sama si dia. Tapi tadi ada pertanyaan Bang Juma tuh. Tanda-tanda kedatangan Yesus dia jawab loh ada. Sudah perang semakin menjadi-jadi, anak durhaka sama orang tua. Ini kan udah terjadi perang di mana-mana, banyak anak-anak durhaka sama Tuhan. Kok Yesus belum nongol? Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, disapa dulu mungkin ini Bang Andi yang naik ini. Iya. Yoni. Yoni kah? Dibuka mikrofonnya Bang Yoni. Bang Yoni kah? Monitor. Bang Yoni kah? Oke. Juma masih kurang belajar. Bang Juma kurang belajar. Karena Bang Juma menyembah Nabi Muhammad. Bang Juma kurang belajar gitu kata dia. Prek. Kurang belajar berarti saya harus belajar sama dia. Gitu kan? Iya. Yang giliran ditanya pecah kepalanya, geser jantungnya. Langsung kabur. Takut ditanyain. Lah. Capek kali aku ini. Belum tidur nih dari kemarin. Persiapan nih saksi. anak-anak. Iya. Tapi sukses lah tadi. Saya lihat anak-anak depan Polda Metro. Fotonya Lina Wijaya di sorok wartawan. Fotonya si Agatha di sorok wartawan. Si siapa lagi ya tadi? Metatron. Si Erwin ya. Sama si Kiamat. Terkenal dia di depan polisi. Siapa sih katanya itu? Nah itulah. Ada Mas Pandi. ada kemarin yang menggosipkan ya bahwa Bang Suma mangkir dari panggilan, gitu ya kan ya. Ada yang mengatakan kabur, ganti-ganti nomor HP, terus berpindah-pindah tempat. Lalu yang dijadikan sebagai saksi
siapa namanya? Si Logila. Logila sebagai saksi itu sudah pemanggilan juga itu, tapi nggak datang-datang. Itu yang betul, bukan saya. Alamak, yang benar itu si Topi sudah ada panggilan dari Polda Sumut, tapi nggak nongol. Alasannya tak ada duit ongkos. Sedih kali kurasa. Aduh. Karena sudah tidak ada yang mengongkosin dia. Dosma nggak mau lagi. Dia nggak peduli lagi sama dia. Karena dianggap tidak berguna. Yang dia bawa angin doang. Alamak, si Dosmen. Kan dijanjiin ya Banjuma, saya punya datanya. Banjuma menyuruh saya yang injak Bible. Api saya tahu rahasianya, saya akan bongkar semua. Dikasihlah honor banyak kan, kasih diapresiasi sama Oten. Diundanglah ke Medan, diongkosin naik bis sampai di sana. Apa yang dia kasih? Kan saya cuma ngomong doang di Komal supaya saya dapat apresiasi dan dimaafkan. Saya sebenarnya nggak punya data, cuma entut. Diusir. Diusir. Tekor bandar. Orang kayak gitu, masa seorang pengacara dibego-begoin sama manusia sawit? Bayangkan. Enggak, kalau saya sih melihatnya saling membegoin. Orang sini bilang saling patol. Si patolotoloi. Iya, si patolotoloi. Si dompret membodoh-bodohi si gila. Si gila membodohi si dompret. Demi apa? Aduh. Demi apa? Demi cuing. Kasihan aku loh. Ih, sampai segitunya. Ih, sesak napas aku dengar curhatnya. Aduh, makanya jangan sok jagoan. Kamu salah lawan. Kamu salah lawan. Rudi Waklabu adu mekanik, Bang, sama si Dosma. Sambil kasihan aku lihat. Kenapa? Ribut dia? Ribut kan, saling sindir. Nyai ronggeng katanya. Pokoknya nangis lah kalian Pade. Si Mangku datang besok. Kamu viralkan kebohongan yang nyata-nyata bullshitnya minta ampun. Pemanggilanku 2 mangkir apa segala macam. Nanti kau makan itu, kau telan nanti itu ya. Kau telan itu nanti. Saksi-saksimu satu persatu akan diangkut. Kampus. Kamu salah orang. Ya, izin Gurunda saya sapa dulu yang naik. Mungkin. Iya. Teman-teman dikencangkan tap-tap layarnya ya. Bantu follow-follow akun Bang Kores. Karena ini akun yang entah ke berapa ini. Banyak yang tumbang akun dia. Akin Andar, Bang Handi, Bang Zuma semua di follow ya teman-teman yang belum follow ya. Tapi terutama Bang Kores Praistar ini tolong bantu-bantu di follow. Bang Misni, Mbak Misni, Kristen atau Muslim? Pandi 82, Kristen atau Muslim? Silakan ngomong. Anda Kristen atau Muslim ini yang naik? Panggilan kedua. Oke. Misni? Oke. Silakan teman-teman Kristen yang kirim permintaan ya, biar kita naikkan supaya terjadi dialog lagi. Kalau ada pendeta, pastor atau romo, silakan. Atau bisa. Yang dari Katolik, silakan. Lanjut. Banyak bisa nggak saya putar cuplikan tadi? Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Itu kan dipublish. Iya. Gedein dong, host. Cuplikan doang. Nanti lebih lengkapnya. Dosmen, saya sudah bilang waktu itu kau minta maaf aja. Apain kau sosok jagoan? Sambil ngomong aja nggak apa-apa. Ternyata cuma segitu kamu ini. Kirain hebat. Nggak ada suaranya, sambil ngomong aja nggak apa-apa. Kirain hebat. Cuman segitu tendanganmu rupanya. Tai gigi buatku. Siapa foto ini? Foto ini siapa tuh? Oh, ini pelacur agama ini. Ini pesundal agama. Si Lina Kampret, Lina Tidak Jaya. La 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 la.
Dosma, kau siap-siap Dosma ya, giliranmu ya, Dosmen, tunggu giliranmu ya. Oke, selesai. Diulang lagi Bang Handi. Diulang lagi ya. Sekali lagi. Saya gimana Bang Handi? Silakan. Video lengkapnya nanti saya upload di Andis Labes channel ya. Iya. Itu kenapa itu? Siapa itu? Si Gatal ya? Si Gatal. Si Gatal kayak gitu mulutnya. Terkenal dia. Oh. Anak mahasiswa apa ini teman-teman? HMI. Wow, Masya Allah. Anak HMI ini. Vokal dia. Binaan Pak JK berarti. Betul. Dia bilang gini. Kalau sampai ini mandak penista-penista agama di media sosial tidak dibereskan, kami akan turun dengan massa yang lebih banyak. Keren. Anak-anakku, adik-adikku HMI, Masya Allah, luar biasa. Ini kumpul sih dia nih semuanya. Anak HMI sudah bergerak, PM11 sudah bergerak, sudahlah. Si Lina, pesundal agama, kau akan rasakan ya. Kau ingin menjebak saya kan? Kau rasalah ini. Terus si Topi, si Logika, selama ini saya sabar, kau fitnah kan ya? Kau panen semuanya. Tengok aja. Kau yang memulai, kau juga yang akan mengakhiri. Gitu. Mas Pandi, ada tamu, lanjut. Baik, saya sapa dulu. Theophilus yang mulia. Kristen atau Muslim? Selamat malam. Bang Zuma. Saya Katolik. Waalaikumsalam Bang Yus. Di-mute dulu Bang Yus. Theophilus Katolik ya. Bang LLS Kristen atau Muslim Bang LLS? Bang LLS. Oke, ndak monitor ya. Silakan Al-KTP sama Darius. Kalau mau naik silakan naik ya. Bang Al-KTP sama Bang Darius berdua itu. Silakan Goronda. Ini ada Theophilus yang mulia. Silakan saudara Theophilus yang mulia. Boleh saya bertanya sesuatu atau Anda ingin bertanya? Saya ya. Ya. Pertama aku nggak sengaja lihat room ini gitu kan. Iya. Ini pembahasannya apa, tentang apa? Tuh. Membahas tentang Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33 dan Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Bahwa yang disalib itu adalah orang terkutuk. Oh gini. Iya, gimana itu Bang? Gini, enggak. Kalau aku sih tidak apa ya, tidak paham masalah itu kan. Yang jelas gini, kalau agama itu selalu menjadi apa ya, bisa dibilang perdebatan atau perbedaan sudut pandang, kita tidak akan pernah kelar, tidak akan pernah ketemu ujung. Iya kan? Ujung-ujung versi Yesus, Isa di Islam seperti ini, versi Yesus di Kristen, di Katolik seperti ini, kita tidak akan pernah ada ujung gitu. Iya kan? Memang nggak ada Bang? Iya gitu. Kenapa bisa demikian? Ujungnya yang terjadi perdebatan, terus kita tidak akan pernah usai. Negara luar sudah bahas planet, sudah bahas kemajuan teknologi segala macam, kita masih berdebat terus masalah agama. Iya, karena di luar sana orang sudah meninggalkan gereja Bang. Tidak Yes. ada konteks seperti itu. Itu. Tidak. Dan Anda harus tahu bahwa kebenaran dan kesesatan itu selalu beriring sejalan. Memang nggak ada ujung. Memang nggak ada ujungnya. Karena nggak pernah bisa disatukan itu Bang. Agama itu kalau dilogikakan kita tidak akan pernah ketemu Bang. Tidak akan pernah. Agama kalau dilogikakan tidak bisa ketemu. Itu agama Anda mungkin. Karena agama Anda itu tidak boleh pakai logika memang. Boleh, silakan, gitu. nggak masalah.
Kita tidak Iya. akan pernah usai. Bahkan Soekarno sendiri sudah bilang, kalau kamu mau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Ketika kamu jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Ketika kamu jadi Hindu, jangan jadi orang India gitu loh. Tetaplah jadi orang Nusantara gitu. Saling menghargai satu sama lain gitu. Ya, justru karena Tapi kalau itu. jujur saya ngomong ya, keluarga kami, khususnya keluarga saya itu 6 bersaudara. 3 masuk Muslim, 3 masih tetap Katolik. Kami fun-fun aja, kami damai, kami rukun, tidak ada pernah jadi masalah sama sekali. Kami saling menghargai. Memang saudara pikir kita lagi ngapain di sini? Iya kan ada pembahasan itu gitu loh. Lah Kita iya lihat memang. dengar dari luar. Kan karena agama saudara itu punya misi untuk mengkristenkan semua orang. Oh tidak ada, tidak Oh, tidak ada. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. tidak pernah. Itu Matius 28 tuh, nomor 19. Gini. Hmm. Jujur aku tidak paham, misalnya tidak dalam tentang Ini bahaya ini. Kalau Anda membicarakan mengenai kekristenan tapi Anda tidak paham tentang kekristenan, itu namanya botol. Enggak, maksudnya konteksnya seperti ini. Maksudnya ketika kita di jalan yang sama, kamu bawa mobil, bawa aja mobilmu, nggak usah nyerempet mobil orang lain, kan itu Lah, intinya. justru yang terjadi sekarang ini adalah mobil Anda itu mengambil aksesoris mobil saya untuk untuk Anda gunakan kemudian agar penumpang banyak lebih tertarik kepada kendaraan saudara. Enggak lah. Contoh, Enggak kata ada. Alkitab. Dari mana Kristen mendapatkan kata Alkitab? Kan macet. Mending kabur. Nggak ada kapasitas membahas Kristen. Tak ada ilmu maksudnya. Mau di sini seakan-akan ingin menjadi penasehat. Nggak bisa dong. Lihat agama Anda itu. Bagaimana perintah yang ada di dalamnya. Baru bicara. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi saya simpulkan bahwa yang menerima tanda bangkit dari hari ketiga itu adalah angkatan jahat. Angkatan jahat. Siapapun dia yang menerima tentang kebangkitan, orang yang keluar dari kubur, yaitu adalah angkatan jahat. Ya, Mbak Cinta, kalau bisa jangan. Diambil aksesoris, Oh, Rasmi lagi nih si tua. kan diambil aksesoris mobilmu, kau sembarangan. Aduh, musik pula tua ini. Di bawah aja kau tua. Aduh. Lah, itu. Jadi saya umumkan di sini ya teman-teman, ada yang namanya topik lo gila, itu sudah pemanggilan tapi belum nongol di Polda Sumut. Ya. Alasannya tak ada duit. Ada nggak yang mau membantu dia? Saya cek. Kalau dia telepon saya bantu dia. Iya, begitu juga Dosma. Kalau dia hubungi saya juga akan memaafkan dia kalau dia sudah minta maaf. Berapa sih ongkosnya dari Riau ke Medan? Benar, serius. Saya kasih dia. Dengan catatan nih, dia harus gundul dulu kepalanya. Baru jungkir-jungkir 5 kali. Baru saya kasih. Gak ada duitnya, kasihan. Aduh, ngeri juga ya. Itulah makanya saya tidak mau mempersulit dia dari dulu. Saya tidak mau laporin dia atas pitnahan-pitnahannya, tuduhannya terhadap saya, keluarga saya. Tuduhannya bahwa saya merintahkan dia nginjak bibal. Itu makanya saya tidak mau, karena saya tahu dia orang susah. Karena sebelum dia seperti itu kita udah kenal lebih dulu. Nah, sekarang sudah ada panggilan kayak gitu, aduh, kasihan kan ya. Mana dong?
Tapi ini istrinya kenapa ya Bang Handi? Kalau suaminya lagi live kayak gitu sombong tinggi kali bahasa, kenapa nggak sekali ditampar pakai sendok ya, atau lempari pakai bakul gitu loh? Oh, istrinya juga diam. Dibiarkannya suaminya begitu. Kapok kan sekarang? Itu belum apa-apa tuh. Belum Riau yang bergerak. Sudah bergerak Riau. Belum ini. Nanti nanti dipanggil ke Polda Sumatera, Polda Sumut, dipanggil juga di Riau. Terbagi dua badannya. Aduh, parah. Kasihan. Ya, hujan jelas di sini Bang Hadi, hujan Bang Iya. Hadi. Ya jelas kalau di Polda Riau itu sudah satu, kenapa ya dia menginjak Bible, ya kitab yang dianggap suci oleh umat Kristen itu, ya dia injak A1 itu. Nggak bisa. Selesai sudah itu. Jadi Kristen ini sebenarnya Anda itu harus berterima kasih. Bible Anda yang diinjak, Anda hanya memaafkan dia. Jadi besok-besok kalau ada lagi orang yang injak Bible, ya jangan laporin dong. Nanti Anda membuka peluang untuk menginjak Bible Anda. Justru kami ini Muslim menegur dia baik-baik, dia melawan. Ya diproses hukum. Gitu loh. Proses hukum. Supaya apa? Ya Muslim jangan dong injak. Itu kitab yang dianggap suci loh umat Kristen. Nah, lo injak. Anehnya orang Kristen malah memaafkan dan mendonasi, dijadiin saksi. Aduh. Silakan. Si peci merah ini pusing pasti, temannya udah ada pemanggilan gitu dan tidak ada duit. Ayo si peci merah, Jangan dihukum katanya Bang. Nanti peci merah galang donasi Bang. Manrase. Ya halo. Silakan tadi Amel. Iya, halo Bang. Halo. Ya, silakan Bang. Iya. Cuman halo doang. Selesai. Ini kita mulai dari mana ini Bang? Anda Kristen apa Oten? Anda Kristen apa Oten? Aku ini nggak tahu ini Bang. Soalnya KTP ku Islam. Tapi aku nggak pernah sholat lagi nih. Ada rencana mau dikubur besok belum? Gak ada jalan cok. Toacu. Ya. Belajarlah kau nak. Kenapa kau nggak mau sholat? Kenapa malas? Atau kamu takut kena air wudhu? Jangan-jangan luntur mani panomom bo. Kenapa kau baik? Silakan Amel, lu belajar apa masalahmu nak? Mel? Iya Bang. Iya. Ya, apa masalahmu nak? Aku belum tahu cara sholat ini Bang. Memang orang tuamu nggak pernah ngajarin? Aku nggak ada orang tua Bang. Ya berarti kau keluar dari pohon. Orang tua nggak ada Bang. Keluarga dekat misalnya? Aku ngikut sama orang Kristen Bang. Oh, jadi udah dikasih babi juga? Oh nggak pernah Bang. Aku najis itu makan babi. Tapi udah disunat? Udah Bang, sunat 2 kali aku. Pernah ke gereja?
Oh, nggak pernah bang. Aku sunah Bugis sama sunah apa itu namanya itu? Sunah ini bingkung. Coba kau salat dulu Pale. Iya ya bang. Coba kau salat Pale, kau mau pakai siri-siri ogi kau ah. Coba kau salat dulu. Asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, pintar kau itu. Besok kau cari guru ngaji atau guru yang di masjid. Ya, bangun pagi, bangun subuh, kau ke masjid suruh ajarin sholat. Awas lo kalau enggak. Oke? Enggak cari penggali kubur Bang. Orang dia yang tukang gali kubur kok. Besok nah, pergi kau ke masjid suruh ajarin sholat ya. Oke bang. Ini gak sembuh, masuk tanganmu. Lento ulu. Emak dukelang. Baco. Hai, lah baco. Baco kutu. Pan rahasia setelah baco. Pan rahasia itu. Terus di mana kau tinggal sekarang? Sopeng. Aku di Banjarmasin bang. Tapi asli orang Bone Sopeng. Tidak memang enggak? Kena memang enggak? Terkontaminasi. Di sana kampung Mbok. Itu darah kaboy, darah yang kamu bajai. Di sana mah darah Mbok, enggak anak. Lucu. Waduh. Di sana lo kayak di Ini aku mau dengar bang. Oh ya, sudah Pale dulu ya. Bang, aku nyimak aja bang sambil belajar ini ya. Iya. Iya, mute aja kau, mute aja. Kena langsung. Coba kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu untuk naik ya teman-teman ya, izin kawan-kawan Muslim. Kunci Inggris Kristen atau Muslim silakan dibuka mikrofonnya. Terus Bian Cayu silakan dibuka mute-nya. Bang Zuma lagi kena peringatan akun inti lagi. Aku ndak jadi ngomong, Bang Suma udah turun. Mulai kembali. Itu akunnya kena ban, jadi dia ganti akun lagi. Memang kunci Inggris ini Muslim Kristen? Satanik. Ngeri. Masih ada emang satanik bro? Masih ada lah. Satanik itu menyembah siapa? Setan. Mana dia? Turun pula dia. Tumben ada orang yang ngaku kayak gitu. Walasa. Habis akun. Habis, baru bangkit pun. Kejam kali nih Hansip Romawi ini. Oke, Bianca, silakan dibuka mikrofonnya. Mungkin Kristen ini. Dari tadi pengen naik. Chandra, Kristen Muslim? Bro Chandra. Nih Hawa. Gak mau ngomong ini. Coba yang ini nih. Namanya wong stres. Ada das. Ya Allah, kok bisa ada begini ya? Wong stres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Iya. Juma dan semua. Iya bang. Dengan siapa? Dengan Ati dari Cirebon. Ati? Iya.
Namanya Ati? Ardi. Oh, Ardi. Kirain Ati. Oke, gitu aja Bang ya. Kita gantian dengan teman-teman Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Mursal, silakan dibuka mikrofonnya Bang Mursal. Bang Mario, Kristen atau Muslim Bang Mario? Monitor. Ganteng ini Mursal, kacamatanya bagus, cakep. Peranakan Belanda. Kalau saya perhatikan kacamatanya ini kayak kacamata las. Bukan. Peranakan Belanda Portugis. Coba aja dibesarin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua, salam saudara, salam dari Aceh. Masya Allah. Masya Allah. Beli di mana kacamatanya Bang? Enggak, itu saja Bang, beli itu hari di pasar malam. Salam rumah, sehat Bang Zuma. Iya sehat Bang, sehat. Masya Allah. Gimana kabar Aceh? Sehat semua saudara-saudara kita di sana ya? Amin, sehat Bang. Semua sehat. Allahu Akbar. Masya Allah. Rancak Bana. Oke, gitu aja Bang Mursal ya. Izin saya turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Mursal. Waalaikumsalam. Bang Mario ini Kristen atau Muslim? Panggilan terakhir untuk Bang Mario. Oke, Bugis Jakarta. Selamat sore. Ogi, anak Ogi. Anak Ogi, Bugis Jakarta. Makai. Asana bami ugis. Coba kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu yang naik ya teman-teman ya. Bolong. Xar. Ikan gabus, Kristen atau Muslim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil kali Bang. Izin kawan-kawanku Muslim, izin standby dulu ya di bawah ya, biar kita dialog ya. Mohon izin. Atau kayak mana ini Bang Zuma, mau naikkan Muslim ini ribuan orang ini minta naik kalau kita naikkan. Karena pasti semua mau sama-sama Bang Zuma. Kita tunggu hoten aja, kalau nggak ada ya. Bang Handi aja suruh bernyanyi. Siap, siap. Dinda Kores monitor kah? Tidur. Kayaknya sudah monitor. Enggak, dia ada pergi. Ada kegiatan. Ya. Oh, mengajar 2 jam, mengajar dia katanya 2 jam. Kira-kira jam 11:30 selesai itu. Mbak Wah Nuah. Masa enggak ditanya? Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kutai Kartanegara, Bali, Kalimantan Timur. Kutai bukannya di Bali? Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Oh, iya. Salam Bang Juma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudariku Nawat. Apa itu namanya? Nawar. Nasi nawari, mawari. Gimana ini? Terlalu banyak yang minta permintaan jadi tidak ditahu yang mana yang Kristen. Coba aku tengok. Alamak. Iya, Bang Handi bantu-bantu nah. Banyak kali nih, Bah. Coba. Alkam Tup Shop. Mungkin bukan. Oh, ini ada los-losnya Kristen ini. Iya, Bang. KTP sama Darius kalau sudah monitor silakan naik ya.
Bang Odai, Kristen Muslim Bang Odai. Muslim dari Tarakan bang. Salam itu aja bang. Saya silakan diturunkan apa-apa. Baik, makasih Bang ya. Assalamualaikum. Ya bang, assalamualaikum dari Tarakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kali yang minta up. Waduh. Tak boleh musik, banyak yang live YouTube. Kalau ada musik dekat kamu jangan minta naik ya. Ya, yang lagi di luar, lagi musik. Jangan minta naik ya. Mohon pengertiannya, kawan-kawan Muslim. Ini ada nama lucu nih. Alan Hadi yang selalu tegar. Dipercaya diri kali kau sahabat. Emang kamu gak pernah galau ya? Ya, Bang Ahlan Kristen atau Muslim? Valdi Kristen atau Muslim? Monitor. Panggilan kedua, Valdi, Ahlan. Panggilan terakhir untuk Ahlan Tegar. Oke, yang Kristen silakan kirim permintaan. Ini baru mulai nih. Mana sih LKTP ini? Mana Sadli? Di kamar? Tunggu masih dicarikan dah. Carikan dulu jemaat ini yang tersesat. Sampai itu. Gak bisa, ada yang bisa nggak terjemahin? Sebelum Pak Harto ada, aku sudah ada. Kira-kira statement saya ini gimana ini? Host, tanggapi tuh Mas Pandi. Jangan sampai lu nggak tanggapi. Sebelum Pak Harto ada, Andi Slebe sudah ada. Gimana itu kira-kira? Ya paling khusus Bang Andi jalan-jalan ke psikiater dulu, mungkin ada obat atau apa kan. Biasanya ada sedikit aneh gitu. Jadi kalau ada dalil itu Bang Andi, yang di cross check yang buat dalil itu, yang buat ayat itu. Ada gangguan atau tidak. Berarti orang yang ngomong kayak gitu lu anggap nggak waras gitu? Nggak bener lu. Ya bener. Ya udah nih, gue robah deh. Gue robah deh. Sebelum Andi Slebe ada, Pak Harto udah ada duluan. Ya udah nih, gue robah dah. Nah itu rasional. Nah. Mana duluan Abraham ada daripada Ishak? Abraham duluan. Mana duluan Ishak ada daripada Yesus? Ishak duluan. Nah kalau Yesus berkata menurut penulis sebelum Abraham ada Yesus sudah ada, bagaimana? Nah itu biasa seperti Yoga bilang, ada gila-gilaannya orang. Lu kutip lagi jawabannya si Yoga. Tablingnya suara gua ya, karena speakernya gede, hujan sih soalnya. Teman-teman jangan lupa nanti hadir ya, tanggal 24 insya Allah sampai tanggal 25 Desember kita pusatkan peringati Hari Mualaf Sedunia di Rumah Hobbit Bolangi, Sulawesi Selatan. Silakan datang tanpa dipungut biaya, nginap gratis, makan gratis, oke? Tapi kalau nggak sempat datang,
kira-kira punya bawang merah 2 ton, bawang putih 2 ton, beras 2 ton, ya silakanlah didistribusikan ke rumah Hobbit begitu. Kalau mau di mentahannya ya boleh juga. Anda bisa TET ke rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Nomornya 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73. Bank Tabungan Negara atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Menurut teman-teman, Mas Pandi ganti judulnya. Ya, Ganti di situ yang waras silahkan naik. Ganti katanya yang waras silahkan naik. Oke, udah. Ini banyak kali permintaan ini. Di cancel dulu ya mungkin semua ya. Ini coba nih. Ini kayaknya aneh nih gambarnya nih. Cambo ini. Apa ini? Waduh. Gambar apa ini? Izin saya cancel dulu ya. Yang minta naik ini terlalu banyak. Saya butuh teman-teman Kristen yang mau naik. Kawan-kawan Muslim standby dulu. Biar terjadi diskusi ya. Mohon pengertiannya ya. Jangan sampai kita pakai kayak polanya Bang Jibril dengan saya yang naik jadi Kristen. Hati-hati. Coba ini mungkin Kristen. Bang Chan Boy, Kristen Muslim Bang. Panggilan pertama. Bang Chan Boy. Panggilan kedua. Wah, udah turun. Coba. Coba kawan-kawan Muslim jangan dulu kirim permintaan untuk naik ya. Kasih kesempatan teman-teman Kristen. Biar ndak repot kita cari yang mana Kristen, yang mana Muslim. Deswita, coba. Ya, izin ya, sekali lagi saya sampaikan kepada saudara-saudara seiman yang kawan-kawan Muslim, usahakan jangan tertekan untuk permintaannya untuk naik itu. Kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu supaya terjadi dialog. Mohon pengertiannya. Saya rasa tidak sulit ya, itu bahasa Indonesia yang mudah difahami. Tolong pengertiannya ya kawan-kawan Muslim ya. Oke, mana yang naik tadi? Saya cancel semua dulu ya. Ini ikan dari tadi minta naik, Kristen atau Muslim ini. Bang Nandar, monitor Bang Nandar. Aki Nandar. Oh, gimana? Ya tadi sempat disentil itu sama si Esa itu, si siapa si Indra, pendeta Indra itu. Apa tuh? Soal gua itu. Memang betul ya. Subhat juga itu ya, Bang Nandar ya. Itu terjemahan Gabrul itu. Ntar ya aku pakai headset dulu ya. Gimana headsetnya? Suaraku kedengar apa enggak? Kedengaran Bang. Jadi 2 Petrus 2 nomor 4 itu tidak ada kata goa di dalam bahasa Yunaninya. Adanya itu rantai. Nih saya bukakan ya. Ntar dulu. Dua Petrus 2.
Nah, ini kalau versi AYT sudah jujur ya. Kalau versi AYT sudah jujur, sebab jikalau Theos saja tidak menahan diri ketika para malaikat berdosa, melainkan melempar mereka ke dalam neraka dan menyerahkan mereka ke dalam rantai kegelapan untuk ditahan sampai penghakiman. Jadi terjemahan yang benar yang ini, kalau sesuai dengan original teksnya bahasa Yunani. Nah, kalau terjemahan ini nggak benar alias gabrul, sudah gabrul digunakan untuk mendiskreditkan Nabi Muhammad. Jadi memang penerjemahan LA ini nanti di akhirat mungkin ajabnya sangat pedih ya. Gara-gara penerjemahan yang sesat, akhirnya mereka menghujat Rasulullah dan senantiasa mengaitkan Rasulullah dengan gua gelap gitu ya. Padahal yang salah adalah terjemahannya. Sebab jikalau Theos tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua yang gelap, ini terjemahan gabrul. Kalau di dalam terjemahan AYT, ini versi AYT-nya nih, Bible yang terbuka. Nah, kalau Bible yang terbuka, ini terjemahnya sudah benar nih. Jadi di situ rantai. Sekarang kita lihat di dalam interlinear Bible-nya. Nah, kita lihat di dalam interlinear Bible ya. 2 Petrus 2 nomor 4. 2 Petrus 2 nomor 4 nggak ada tuh. Di dalam bahasa Inggrisnya itu pun nggak ada. Kalau gua di dalam bahasa Inggrisnya itu cave. If for God the angel having sent not for but, ini terjemahan, ini original teksnya tuh, in chains of gloomy darkness. Nah, jadi teman-teman, 2 Petrus 2 nomor 4 yang hampir orang Kristen, para oknum-oknum polemikus Kristen itu menggunakan ayat ini untuk menghujat Rasulullah. Ternyata 2 Petrus 2 nomor 4 itu terjemahan palsu. Karena yang menerima firman Tuhan di dalam goa itu bukan hanya Rasulullah, tetapi ada juga Nabi Elia. Kita buka Nabi Elia. Nah, kita buka 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja, sebentar ya. 1 Raja-Raja 19 nomor ke-9 kalau tidak salah. Mudah-mudahan tidak salah nih. Nah, benar nih. Ya, sekarang kita lihat di dalam Septuagint. Septuagint itu perjanjian lama dalam bahasa Yunani. Di sana ini perikopnya, Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah goa dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini Elia? Nah, di dalam bahasa Yunaninya, kai aisel ten heikai aisto Sephilaion. Nah, teman-teman, kalau mau tahu bahasa Yunania goa, Sephilaion, kai kate lusen kai kai ido rema. Nah, jadi Nabi Elia itu menerima rema. Rema itu kalau dalam bahasa Arabnya kalam gitu kan, menerima beberapa perkataan. Kurio fros hauton kai heaven ti su entauta Elio. Elio itu maksudnya Elia. Kata goa bahasa Yunaninya adalah Sephilaion. Coba cek aja di Google. Bener nggak? Bahasa Yunaninya goa itu adalah Sephilaio. Bener. Jadi 2 Petrus 2 simpulannya adalah penerjemahan yang gabrul. Jadi tolong Pak Pendeta, para jemaat, jangan lagi menggunakan 2 Petrus 2 untuk menyerang Rasulullah. Karena itu terjemahan gabrul. Coba Anda cari di dalam Yunaninya. Nggak ada kata goa di situ. Bahkan ayatnya sudah jujur nih. Kalau ayatnya sudah jujur nih. Sekali lagi ya, saya ulangi ya.
AYT itu sudah jujur nih, rantai kegelapan. Kalau ini goa-goa gabrul ini, penyesat ini. Baik dalam bahasa Yunaninya, sekarang kita lihat nih di dalam bahasa Yunaninya, ada nggak kata-kata sephilaio? Kita lihat nih ya. Kalau tadi 1 Raja-Raja 19 nomor 9 itu ada kata-kata sephilaio. Sekarang kita buka nih. Di dalam 2 Petrus 2 nomor 4 ada kata sephilaio atau tidak? Saya baca ya. Haigar hoteos angelon hamar teshanton hauk efishato ala seirais. Ternyata bukan goa tetapi seirais. Seirais itu rantai. Shofou tartarosas fare duhen hais krisin teteremenos. Nggak ada kata goa. Ini era digital, silahkan teman-teman cek sendiri bahwa ini terjemahan sesat. Nggak pernah ini benar dikatakan sebagai goa. Yang benar adalah rantai kegelapan. Sebagaimana di dalam Bible yang terbuka, itu penerjemahannya yang benar sebagai simpulan. Inilah penerjemahan yang kurang lebihnya sesuai dengan original teks. Yang salah di sini aja nih, Theos harusnya. Sebab jikalau Theos saja tidak menahan diri ketika para malaikat berdosa, melainkan mereka merempar ke dalam neraka. Nah ini benar nih, tartarosas dalam bahasa Yunaninya. Dan menyerahkan mereka ke dalam rantai kegelapan. Ini benar nih. Jadi kenapa LAI ketika merevisi Bible versi kedua itu TB2, kenapa ini nggak diganti? Terima kasih gitu Bang Pandi. Siap Aki. Mohon maaf para guru ya. Saya pakai sedikit waktunya ini. Masya Allah. Bang Juma, Gerunda, lanjutkan. Oke, kita sapa dulu yang naik. Papa Muda sama Rumah KCL. Silakan dibuka mikrofonnya, brother. Kristen atau Muslim? Panggilan kedua untuk Papa Muda dan Rumah KCL. Silakan dibuka mikrofonnya. Kristen atau Muslim, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Langsung saya turunkan ya, Bang ya, supaya kita naikkan teman-teman Kristen. Makasih banyak kawan-kawan Muslim yang naik. Siap, Bang. Bang Rumah KCL, panggilan terakhir. Baik, tidak menjawab. Kita langsung ya teman-teman biar cepat ya. Mohon maaf kawan-kawan Muslim karena tadi sudah dikasih peringatan bahwa kita naikkan teman-teman Kristen dulu. Izin kawan-kawan Muslim, izin. Silakan teman-teman Kristen kirim permintaan yang mau dialog bincang-bincang santai atau mempertanyakan tentang Islamologi ataupun Kristologi, silakan kirim permintaan naik, nanti dinaikkan. Ya. Oke, berisik nggak boleh kalau berisik ya teman-teman ya, mohon pengertiannya juga. Wandi kita naikkan. Bang Gudang, Kristen atau Muslim, Bang? Insya Allah Muslim, Bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ya, langsung cepat ya, Bang Wandi, Kristen atau Muslim? Bang Wandi, monitor Bang Wandi. Panggilan kedua. Bang Wandi, baik. Iya, Bang. Teman-teman Muslim, standby dulu. Ini terakhir lagi saya warning ya untuk teman-teman Kristen. Kasih kesempatan teman-teman Kristen naik supaya terjadi dialog, supaya terjadi diskusi. Mohon pengertiannya. Ya, mohon pengertiannya teman-teman Muslim. Kasih kesempatan untuk teman-teman Kristen. Ini sudah larut malam di sini, sudah 11:30. Oke, silakan yang Kristen kirim permintaan. Ini ada sistem otomatis dari TikTok teman-teman. Kalau lagi dicari Kristen terus yang Muslim naik itu biasanya di kick otomatis. Ya, jadi bukan host, bukan moderator yang turunkan, tapi TikTok otomatis. Siapa lagi? Berisik kali Bang Sematus. Oke. Jadi apa sih berisik kali yang naik ini? Teman-teman ini otomatis ya. Izin kalau kawan-kawan Muslim naik itu langsung diturunkan secara otomatis sama TikTok. Kalau bisa yang naik Kristen dulu, biar tidak otomatis. Kita naikkan ya. Oke, Bang, semoga berkah. Kristen atau Muslim, Bang? Abang semoga berkah, monitor.
Oke, Bang Ahlan Kristen atau Muslim, Bang Ahlan? Bang Man Agro Fruit, Bang Man Kristen atau Muslim, Bang? Pekerja desa yang tinggi itu kan. Oke. Izin ya teman-teman, itu otomatis kalau sudah ditanya terus dijawab itu otomatis TikTok akan menurunkan kawan-kawan yang minta naik, kecuali Kristen. Untuk sekarang ini otomatis TikTok saya, ini akun saya kayak gitu otomatis teman-teman ya. Jadi apa temanya? Apa tema kalian yang kalian mau? Apa yang tema kalian mau? Silakan teman-teman Muslim di bawah kasih referensi tema untuk kita buat tema di sini, apa yang kalian inginkan, silakan coba. Jadi sebenarnya komal-komal diskusi kayak gini tidak tergantung apa yang dibilang oleh netizen, teman-teman. Tema ini kondisional kalau misalkan ada narasumber dari pihak Kristen, pendeta, pastor atau romo minta satu tema, contoh konsep keselamatan ya, buka tema Kristen tidak selamat, kan kayak gitu. Jadi kondisional aja temanya, nggak tergantung tema kok kalau diskusi lintas agama kayak gini. Mohon pengertiannya juga kawan-kawan yang di bawah ya. Nah, kita naikkan kawan-kawan Kristen lagi. Ingat, kalau Muslim itu biasanya TikTok otomatis. Kalau TikTok saya ya teman-teman, mohon maaf. Mohon pengertiannya kawan-kawan Muslim ya. Oke, yang baru naik Bang Ewi Kege, Kristen atau Muslim? Bang Ewi, panggilan kedua. Bang udah turun. Ya, kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu ya, kawan-kawan ya. Biar terjadi dialog. Ini kenapa, Hing? Bang, kalau Lukas 2 nomor 11 sudah sering dibahas ya. Yang mana itu, Bang? Terjemahannya salah juga itu, Gabrul itu. Yang mana yang lahir Tuhan? Salah banget itu. Sudah. Sering sih, ya basisnya yang lahir isi itu kan Kristus kan Mesias yang diurapi, artinya yang lahir itu adalah Mesias yang diurapi. Penting juga ya Bang Andi itu untuk edukasi ya Bang Andi ya. Silakan. Boleh aku ini, itu researchnya dari Bang Moto, itu penelitian Bang Moto. Ya, Bang DRH ini Kristen atau Muslim? Bang Sofor Kristen atau Muslim? Islam. Oke, makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Muslim standby ya. Silakan Bang Akinandar. Ya, ini juga penelitian dari Bang Moto ya, kita kongsi. Lukas 2 nomor 11. Sebentar. Jadi teman-teman, bukan hanya terjemahan yang menyesatkan, tanda koma saja bisa menyesatkan loh. Koma. Nah, kita lihat di dalam bahasa Yunaninya terlebih dahulu. Di sini tertulis hoti etexte humin shemeron soter ya. Hari ini telah lahir bagimu penyelamat. Haus estin Christos Kurios en volei David. Di sini ada diksi Christos. Nah teman-teman, sekarang ada teknologi EA dari WhatsApp ya. Kita lihat nih, saya tadi barusan saja nih 2236 waktu Indonesia Barat. Arti Kristus di dalam meta EA itu muncul. Kristus adalah gelar Yesus dari Nazaret dalam agama Kristen yang berarti yang diurapi. Jadi arti dari Kristus adalah yang diurapi. Nah kita kembali ke ayatnya. Harusnya ini terjemahan yang salah dulu ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Gara-gara 1, 2, 3 jadi amburadul pemahamannya. Kalau yang benar adalah hari ini telah